Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ratnani Tias dari kelas 12 Hijaz 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Yaumul Mahsyar. Yang pertama ada pengertian Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya semua umat manusia setelah dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat untuk menunggu pengadilan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua umat manusia akan dibangkitkan dari kubur, kemudian akan dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, yaitu Padang Mahsyar. Semua manusia tanpa kecuali akan dikumpulkan untuk menjalani pengadilan Allah, sehingga setiap manusia akan mempertanggungjawabkan masing-masing amal perbuatan selama hidup di dunia. Yang kedua, Padang Mahsyar. Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpul para makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir hidup. Dataran mahsyar berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Di mahsyar inilah semua makhluk Allah yang berada di 7 lapis langit dan bumi termasuk malaikat, jin, manusia, binatang, berkumpul dan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari pengadilan akan hadir di mahsyar, diiringi oleh 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas segala perbuatannya di dunia. Yang ketiga ada keadaan di Yaumul Mahsyar. Kondisi Yaumul Mahsyar khususnya keadaan di Padang Mahsyar, manusia tergantung dari amal perbuatan yang dikerjakan selama hidup di dunia. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak lagi peduli dengan orang lain, meskipun orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Tidak ada lagi yang namanya tolong-menolong, untuk hanya sekedar saling sapa pun tidak bisa, walau dengan sanak saudara atau keluarga dekat sekalipun. Disebabkan karena takut terhadap dosa-dosa yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Yang keempat, manusia digiring ke Padang Mahsyar. Umat manusia pada hari kebangkitan ini seluruh manusia akan dibangkitkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, orang yang pergi dengan berkendara, yaitu orang bertakwa. Yang kedua, orang yang berjalan kaki dan keadaan muka mereka biru keruh, karena hati masing-masing sebak dengan kedukaan, yaitu orang yang mati dalam keadaan berdosa. Yang ketiga, orang yang berjalan dengan mukanya, sambil matanya tidak dapat melihat sesuatu yang disukainya. Lidahnya tidak dapat menuturkan hujah atau alasan yang boleh diterima daripadanya, dan telinganya tidak dapat mendengar perkara yang menyenangkan hatinya. Ada salah seorang sahabat yang menanyakan, bagaimana bisa sekelompok tersebut berjalan dengan wajahnya? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Allah yang menjadikan mereka berjalan dengan kaki, pasti mampu membuat mereka berjalan dengan wajah. Yang kelima ada keadaan manusia di Padang Mahsyar. Setiap manusia di Padang Mahsyar akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan berhadapan dengan Alkitab, Mizan, Sirat, dan Haud atau telaga. Selain itu juga diajukan pula saksi-saksi yang dapat diandalkan dan ditanggung kejujuran dan kebenarannya yang terdiri dari anggota-anggota badannya sendiri, seperti lidah, mata, telinga, kulit, tangan, dan kaki, yang semuanya itu akan berbicara sendiri-sendiri menurut fungsinya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada saat itu mulut-mulut manusia telah ditutup rapat dan disegel, sehingga segala amal perbuatan manusia yang telah dilakukan, baik berupa amal baik dan buruk, besar dan kecil, dosa dan kesalahan, serta kejahatan, yang terang-terangan maupun yang rahasia, yang nampak dan yang tersembunyi, yang disengaja atau tidak, semuanya akan dibongkar dan diperlihatkan di Padang Mahsyar. Semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya. Yang baik dibalas dengan pahala, sebaliknya yang buruk dengan siksa, walaupun perbuatan itu seberat debu. Yang keenam, dalil tentang Yaumul Mahsyar. Dalam Al-Quran banyak sekali firman Allah yang menyebutkan tentang Yaumul Mahsyar ini, yang diantaranya surat Al-Ma'arij ayat 43 dan 44. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 893 dari sahabat Ibnu Umar R.A. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wa kullukum wa'i wa mas'ulan ar-ra'iyatihi. Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.